Halo, ketemu lagi nih di tips and trick ala NGRT. Nah, di sini saya mau menjelaskan ya dan mau ngasih tahu buat pemula yang baru megang Ninja RR. Nah, biar enak dipakai harian, jadi nggak perlu ekstrim-ekstrim ya kalau buat harian. Nggak perlu korek-korek dulu, nggak perlu. Nah, kalau untuk pemula buat harian cukup bisa diganti dengan, jadi gantinya bisa ganti bertahap ya, bertahap. Kalau kita lagi low budget gitu ya, kalau lagi pengen nyicil, nah enak sih nyicil apa aja sih. Nah, yang pertama itu kalau buat pemula yang saya saranin itu nggak perlu ekstrim ya, nggak perlu masuk dulu ke bengkel ganti ini ganti itu, nggak perlu dulu. Nah, kita step by step. Nah, step pertama yang bisa dilakukan ya untuk upgrade untuk harian ya, kita bicaranya ini buat motor harian. Kita bisa upgrade dulu ke, masuk dulu ke coil ya. Coil bisa diganti dengan coil YZ ataupun dengan coil KX250. Nah, di depan saya ini kebetulan ini ada coil KX ya, ada KX250, dan ini sekarang lagi rame ya, lagi rame dibicarakan karena ini emang buat di 250 ya, buat 250 cc. Nah, saya coba ternyata lebih ini ya, lebih gede apinya, lebih oke lah. Nah, terus habis penyicilan, habis koil, nah bisa upgrade ke naik CDI 1454 ya, 1454. Buat harian ini 1454 sangat oke sekali ya. Kalau untuk di karbu ada dua pilihan ya, sama kayak koil. Koil bisa YZ ataupun KX250 bisa, dan CDI bisa 1454, bisa yang standar. Alangkah bagusnya pakai 1454 ya, lebih oke buat harian. Terus untuk di karbu ada dua opsi ya, bisa pakai KX, dan ini kisaran harganya sekitar 1.600.000, dan PWK Sudco sekitar 3.100.000 ya, 3.100.000 kalau untuk di PWK. Dan koilnya ini sekitar 500, kalau YZ itu 650 ya, dan CDI itu 2.300.000-an. Nah, jadi kalau buat harian nggak perlu aneh-aneh ya, nggak perlu ekstrim-ekstrim ya. Kalau emang nggak mau ribet, kalau buat di daerah bisa mungkin belum ada bengkel yang proper ya, bengkel yang proper yang bisa ngorek dengan sesuai keinginan. Nah, bisa menggunakan blok PDK BW. Dia kan blok PDK itu udah semi porting. Nah, semi porting itu nggak perlu aneh-aneh ya, nggak perlu aneh, tinggal colok, tinggal masukin ini aja nih, tiga, ini satu dua tiga macam ini. Itu buat harian sangat rekomend sekali ya. Jadi nggak perlu kita ribet nunggu-nunggu, tinggal colok, tinggal pasang, tinggal setting. Nah, kalau untuk ukuran gearnya, kalau buat di harian ya, di harian saya biasa tuh make untuk trek dalam kota itu 16, belakangnya 41 ya. Itu kalau di trek dalam kota itu bisa nyampe, di trek bisa panjang, bisa nyaut ke 800 meter, bisa nyampe ya. Nah, kalau pengen pendek misalkan untuk di daerah banyak tanjakan, nah bisa ke 1541. Cukup itu 1541 ya, nggak terlalu keberatan. Jadi kalau stop and go pun di jarak di 300 atau 400 masih oke, 500 masih oke ya, di ukuran 41 depannya 15. Nah, kalau yang buat di jalan ibu kota seperti yang di sini ya, seperti Depok atau Jakarta, arah Depok Jakarta, itu kan karena nggak banyak ini ya, nggak banyak turunan atau tanjakan, enggak. Jadi saya gunakannya 1641 ya, 1641. Jadi buat trek 800 meter masih oke, dan stop and go-nya pun masih dapet. Nah, itu ya. Jadi yang buat teman-teman yang pemula, terutama yang di daerah ya, di daerah suka bingung. Kadang orang tuh langsung punya motor,
langsung di ini ya, langsung di apa, langsung masuk bengkel, langsung di porting. Nah tanpa kita sadari, nah kalau udah di porting tapi kalau belum koil belum diganti, CDI-nya juga belum diganti, karbunya juga belum diganti, itu otomatis kita tuh bakal jadi kaget ya. Setelah porting dikira motor tuh bakal enak, ternyata masih ada tambahannya. Nah, ternyata masih ada tambahannya. Tapi kalau udah kita beli CDI, udah beli coil, udah beli karbu, udah nyicil lah dari nol, dari step by step. Jadi di saat porting kita nggak bakalan kaget, kita cuma untuk bayar porting. Porting itu setiap bengkel itu kurang lebih buat patokan ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada 2,5 juta. Nah ya, jadi nggak bakalan kita kaget, kita harus ada tambahan lagi ya. Tapi kalau kita tahu-tahu motor standar masuk ke bengkel, orang yang awam di porting jeder, ternyata minta karbu lah motornya, minta CDI lah, minta coil. Nah terkadang kalau orang yang awam kasihan apalagi yang low budget. Jadi buat teman-teman yang masih awam, yang pemula, alangkah baiknya motor untuk di ninjanya, terutama di ninja ya kalau saya, jadi dicicil dulu aja dari mulai karbu, dari coil, dari CDI. Nah dicicil dari sekarang, jadi nggak perlu ekstrim ya kalau buat harian. Cukup kok kalau ini tiga barang ini kalau buat stop and go, lampu merah ke lampu merah masih oke ya. Dan bahan bakar pun irit kalau pakai 28, beda ya sama karbu-karbu gede. Kalau karbu-karbu gede ya tahu sendirilah kayak gimana ya, borosnya minta ampun ya. Pokoknya buat teman-teman jadi nggak perlu ribet untuk di daerah, cukup pakai 3 macam ini udah oke gaya. Oke gitu aja ya untuk tips dari NGRT, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Apabila ada saran, ada kritik, terus ada masukan, bisa komen di kolom komentar ya. Oh ya, mohon maaf ya kalau video saya itu nggak pernah edit, nggak pernah sebagus yang lain karena emang saya tuh keterbatasan waktu. Jadi videonya ala kadarnya. Di sini saya bukan mementingkan pengeditan serapih mungkin atau sebagus mungkin, bukan ya. Kalau saya emang ini channelnya emang buat edukasi ya, buat edukasi. Jadi kita nggak perlu belum kepikiran buat ngedit itulah belum, karena saya emang nggak ada waktu. Jadi video apa adanya aja kayak begini ya. Yang penting kita dapat ilmunya, dapat manfaatnya, itu aja ya. Mungkin nanti kita akan bahas yang barang-barang lain ya, masih banyak juga yang perlu kita bahas. Mungkin kalau ada saran juga buat masukan, silahkan komentar ya buat saran. Terima kasih ya. Mohon maaf ya apabila salah kata, salah penjelasan, terus beda pendapat. Karena setiap orang, setiap bengkel, setiap mekanik ya, jadi beda-beda pendapat ya. Jadi di beda-beda pendapat itu jangan menjadi batasan bagi kita ya. Tapi kita simak aja, misalkan kalau ada masukan ya bolehlah ya. Oke gitu aja ya tips dari NGRT. Sampai ketemu di tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.